Shalom, selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Marilah dengan penuh rasa syukur kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing. Dalam ibadah minggu kedua bulan puji-pujian yang bertemakan Terpujilah Tuhan yang memberi dan mengambil, kita dipanggil untuk tetap memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Adalah mudah memuji Tuhan ketika hidup kita berjalan baik. Namun, ketika masalah menerpa kita, seperti di masa pandemi COVID-19 saat ini, di tengah kesulitan ekonomi dan mungkin kesedihan karena kehilangan orang yang kita cintai, bagaimanakah kita dapat tetap memuji Tuhan? Mari Bapak Ibu, sapaan firman Tuhan hari ini dari kitab Ayub, kiranya menolong kita untuk dapat bersikap seperti Ayub, tetap memuji Tuhan termasuk di masa-masa kritis. Mari Bapak Ibu, para pemuda, juga anak-anak, sebelum kita menyembah Allah Maha Kudus dan mendengarkan sabdanya, kita menyiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Mari. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita awali ibadah hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan menyertai saudari-saudara. juga menyertai saudara. Jemaat persilakan duduk. Nas untuk membimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema Terpujilah Tuhan yang memberi dan mengambil, terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh melangkah mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Nas sambutan di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Hukum Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-3. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat masalah menerpa hidup kita, seringkali keluhan dan sungut-sungut keluar dari mulut kita. Kita lupa akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi mengucap syukur dan memuji Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan merendahkan diri, kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapannya, dan memohon pengampunan darinya. Dengan sebelumnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari NKB nomor 13, O Allahku, tengok jenguklah diriku.
Saya mengundang Bapak Ibu sejenak, kita masuk di dalam saat hening. Kita akan menyampaikan pengakuan dosa kita. Marilah kita masuki saat hening kita. Ya Allah Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang penuh sesal dan dosa. Kami sadar ya Tuhan, ketika kekhawatiran di dalam hidup kami, ketika rasa ego ada di dalam hati kami sadar ya Tuhan, kami jauh dari rasa peduli kepada sesama kami. Kami lebih mementingkan kehidupan kami sendiri, terutama di masa pandemi saat seperti sekarang ini, di mana orang banyak memerlukan pertolongan dan kepedulian kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, tahirkanlah kami agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menebus dosa dan kesalahan kami. Amin. Berita anugerah. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita dengan bangkit berdiri, bagi kita yang telah mengakui dosa dengan sungguh-sungguh serta memohon pengampunan darinya. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Kolose, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati dan oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak serta Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, maka marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Kidung ini menggunakan nada Ode of Joy gubahan komponis Beethoven pada tahun 1824. Sedangkan syair pertama dari kidung ini dalam bahasa Inggris ditulis oleh Henry Van Dyke pada tahun 1907 dengan judul asli Joyful, Joyful, We Adore Thee. Henry Van Dyke lahir di Germantown, Pennsylvania, Amerika tahun 1852. Ia adalah seorang pendeta gereja Presbyterian dan diakui sebagai pengkhotbah yang penuh karunia. Ia juga menjabat sebagai profesor sastra di Princeton University dari tahun 1900 sampai 1923. Sempat menjadi pendeta Angkatan Laut Amerika pada waktu Perang Dunia Pertama. Ludwig van Beethoven adalah seorang komponis klasik dari Jerman. Karyanya yang terkenal adalah lagu Piano für Elise. Namun, pada tahun 1801, ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketuliannya semakin parah, dan pada tahun 1817, ia menjadi tuli sepenuhnya. Ia menjalani sisa hidupnya di Wina, Austria, dan tidak pernah menikah. Lagu Kami Puji dengan Riang digubah oleh Beethoven saat ia telah kehilangan pendengaran secara total dan sakit-sakitan pada usia 54 tahun. Sedangkan liriknya ditulis oleh Van Dyke saat memandang keindahan pegunungan Berkshire di Massachusetts. Beethoven quotes, "Tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagu ini serta para pendengarnya."
Kombinasi kata-kata dan musik yang hebat ini menghasilkan ekspresi himn yang paling riang. Lirik pujian ini mengandung makna bahwa kasih karunia Allah bagi kita seharusnya melahirkan kasih persaudaraan bagi sesama kita. Dengan pertolongan Allah, kita dapat mengatasi perselisihan dan dibangun dalam sukacita Tuhan. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Persembahan pujian dari Pokja Ladies BP Wanita mempersembahkan sebuah lagu yang indah seperti Rusa Rindukan Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan ketika kita membaca bagian Alkitab yang akan kami renungkan saat ini, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan penerangan, membuka hati dan pikiran kami, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kiranya oleh pertolongan Roh Tuhan yang kudus juga, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka semua mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Haleluya.
ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudari dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu pula dalam ibadah pada hari ini, sekalipun secara virtual. Kita menaikkan syukur karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang kudus, sesuai dengan pembacaan Alkitab dari Ayub 1 ayat 13 sampai 22 tadi, dengan tema Terpujilah Tuhan yang memberi dan yang mengambil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, apakah itu berupa kesulitan dan kesusahan, dan kadang-kadang datang secara bertubi-tubi. Yang satu masalah belum selesai, datang pula masalah yang lain. Kesusahan yang satu silih berganti dengan kesusahan yang lain, yang tidak jarang membuat kita berputus asa. Apakah yang kita lakukan? Apa yang kita dapat pelajari dari kisah yang menimpa seorang yang bernama Ayub? Pertama-tama, kesusahan, kesulitan, penderitaan dalam pelbagai macam bentuknya dan penyebabnya dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan yang kita jalani. Orang yang beriman pun tidak bebas, tidak terhindar dari macam-macam kesulitan, macam-macam kesusahan, macam-macam penderitaan dalam kehidupannya. Ayub dikatakan adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang selalu menjauhi kejahatan. Bahkan Allah sendiri mengatakan, tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Tetapi ia tidak luput dari rasa duka cita yang mendalam, karena semua harta bendanya dalam seketika habis dijarah dan terkena bencana alam. Bahkan anak-anaknya juga semua mati. Kita bisa melihat bahwa Ayub setelah mendengar berita yang menyedihkan tentang semua harta benda yang habis dan anak-anaknya yang mati, dikatakan lembu sapi dan keledai betina dirampas orang Syeba. Orang Kasdi merampas unta-unta. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba. Anak-anaknya laki-laki dan perempuan tertimpa angin ribut yang bertiup dari seberang padang gurun, yang menyebabkan rumah roboh dan menimpa mereka sehingga semua mati. Di pasal yang pertama, kita membaca bagaimana malapetaka menimpa Ayub. Malapetaka yang menghabiskan harta benda dan anak-anaknya. Tetapi Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di pasal yang kedua diceritakan, bukan hanya harta benda dan anak-anaknya yang direnggut dari Ayub, tetapi juga tubuh Ayub penuh dengan barah, yaitu bisul atau bengkak yang bernanah, yang membuat dirinya begitu menderita. Dan istrinya mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab,
Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ia sangat menderita. Tetapi mengapa ia begitu menderita? Padahal dia dikatakan dalam pasal 1 ayat yang ke-1, ia adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan di ayat yang ke-8 Tuhan mengatakan kepada iblis, tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Tuhan mengizinkan malapetaka, bencana menimpa hidupnya. Mulai dari harta bendanya habis dalam sekejap, dalam seketika, kehilangan semua anak-anaknya, dan puncaknya Ayub menderita karena bara, karena bisul atau bengkak yang bernanah, yang busuk dari telapak kakinya hingga ke batu kepalanya. Kepedihannya akibat semua harta bendanya dan anak-anaknya habis, ia dapat menerimanya. Juga ketika ia harus mengalami penderitaan karena sakitnya. Di sini kita mendengar cerita bahwa iblislah yang menyebabkan penderitaan yang begitu besar yang dialami oleh Ayub. Iblis tidak pernah senang melihat kehidupan manusia yang saleh, melihat kehidupan manusia yang takut akan Tuhan, melihat kehidupan manusia yang menjauhi kejahatan. Karena itu iblis selalu mencobai dan ingin menjatuhkan manusia dengan hidup tidak takut akan Tuhan, bahkan dengan hidup mengutupi Tuhan. Salah satu usahanya adalah membuat Ayub menderita. Ayub menderita kehilangan semua harta bendanya dan anak-anaknya. Lalu apa respon Ayub terhadap penderitaan yang dialaminya? Ia merasa berduka cita. Ia merasa kesedihan yang mendalam, yang ditunjukkannya dengan mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ia menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sujud dan menyembah. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya berada dalam tangan Tuhan. Ia menyadari bahwa semua harta benda dan anak-anaknya adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan berhak apabila Tuhan mengambilnya kembali. Kesadarannya akan anugerah Tuhan membuatnya dapat mengatakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita bertanya, bagaimana sampai Ayub dapat menghadapi keadaannya yang sangat menderita, yang membuatnya begitu bersedih hati? Bagaimana dalam keterpurukannya, dalam kesedihan yang begitu besar, ia masih tetap sujud menyembah dan mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bagaimana ketika ia mengalami sakit di sekujur tubuhnya, yang diceritakan dalam pasal yang kedua, dan istrinya mengutuki, mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ia masih bisa mengatakan kepada istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah engkau mau menerima yang baik dari Tuhan,
tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub disebut seorang yang jujur dan saleh. Ia disebut saleh bukan karena ia tidak berdosa. Ia disebut saleh karena sadar bahwa ia tetap manusia biasa, manusia yang membutuhkan Tuhan. Karenanya ia selalu hidup, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa ia mempunyai kesalahan, tetapi ia tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan selalu mau dan siap menolong orang yang mau bangkit dari kesalahannya. Ayub takut akan Tuhan. Ia selalu berusaha untuk hidup benar, menaati perintah dan kehendak Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan inilah yang membuat ia selalu memelihara hubungannya dengan Tuhan secara baik. Kedekatannya dengan Tuhan memberi kesadaran bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah Tuhan. Ia memang berduka cita, dan ditunjukkannya dengan mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Tapi ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan sujud dan menyembah, serta mengakui bahwa semua yang dimilikinya adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya. Ia hadir di dalam dunia tanpa membawa apa-apa, dan akan meninggalkan dunia juga tanpa membawa apa-apa, sehingga ia mampu mengucapkan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selain kedekatannya dengan Tuhan yang selalu ditunjukkan dalam kehidupannya, ia sadar akan anugerah Tuhan dan membuatnya hidup secara saleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan kepada kita dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kita, tentu kita akan terus memelihara hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, dan selalu mengupayakan agar seluruh anggota keluarga kita mengenal kebaikan yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Ayub mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mereka harus terus memelihara hubungannya dengan Tuhan melalui pengakuan dan permohonan ampun atas segala dosa yang mungkin diperbuat, baik sengaja ataupun tidak, baik disadari ataupun tidak. Bukankah kita sengaja ataupun tidak, sadar ataupun tidak, seringkali berpikir yang tidak patut tentang Tuhan, bahkan mempertanyakan dan mengumpat, menggerutu kepada Tuhan, lalu tidak lagi berhubungan dengan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan ketika apa yang tidak kita ingini terjadi atas hidup kita, dan apa yang kita ingini tidak terkabul. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka kita akan mensyukuri apapun yang menimpa kita, karena sadar bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Tanpa anugerah Tuhan, tidak mungkin kita dapat menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kesadaran akan anugerah Tuhan akan mengubah sikap hidup kita. Sikap hidup kita terhadap semua yang kita miliki. Sikap hidup kita terhadap kekayaan, terhadap istri dan anak-anak, terhadap saudara-saudara, terhadap persahabatan dengan sesama kita, terutama persahabatan
dengan sesama saudara-saudari kita seiman. Semua itu Tuhan percayakan kepada kita untuk memelihara dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika semua itu lepas, tidak lagi kita miliki dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa Tuhan yang memberi, dan kalau Tuhan mengambilnya kembali, itu adalah hak Tuhan. Kesadaran akan anugerah Tuhan akan membuat kita bisa mengalahkan semua pencobaan yang menimpa kita. Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua. Tubuhnya digerogoti oleh luka bisul bernanah. Bahkan istrinya juga tidak memberi dukungan kepadanya, malah mengatakan hal yang tidak patut, yang tidak seharusnya keluar dari dia. Kesadaran akan anugerah Tuhan akan membuat kita selalu hidup bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang selalu mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk kita. Betapapun kita menghadapi masa-masa sulit, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Karenanya kita terus dapat memuji dan memuliakan namanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musibah dan penderitaan bisa terjadi kapan saja di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan menimpa kita di dalam kehidupan ini. Namun kita tahu pasti bahwa Tuhan mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan, kita dipanggil untuk selalu memuji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan apa yang baik yang dapat kita nikmati di dalam hidup ini. Tapi kita juga bersyukur karena di dalam segala kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang kita alami, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Hidup bersama Tuhan, itulah nilai yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Dan karenanya, kita selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika semua lenyap dari hidup kita, kita masih tetap bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saya akan membacakan
penegasan warta minggu ini, mohon kesabarannya. Penegasan warta yang pertama, pada hari Minggu ini, 10 Oktober 2021, ibadah kita dilayani oleh Pendeta Emeritus Yose Abdi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan pujian dari Pokja Ladies BP Wanita. Kiranya kita dapat terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pelayanan keluar, pada hari Minggu 10 Oktober 2021, Pendeta Yobet Koro melayani di Gereja Kristus Kebayoran Lama dalam ibadah hibrid. Mohon dukungan doa dari jemaat agar pelayanan beliau dapat menjadi berkat. Bulan puji-pujian Gereja Kristus, sesuai dengan kalender Sinode Gereja Kristus, pada bulan Oktober ini kita memasuki bulan-bulan pujian gerejawi. Kiranya kita semakin memahami dan menyadari mengapa kita harus terus memuji Allah di dalam hidup kita melalui puji-pujian gerejawi. Pendaftaran katekisasi remaja 2021-2022 telah dibuka. Kelas ini adalah salah satu syarat bagi mereka yang hendak menerima sakramen baptisan dewasa atau CD dan menjadi anggota jemaat Gereja Kristus Bogor. Mereka yang berusia minimal 16 tahun atau duduk di kelas 11 dapat mendaftarkan diri melalui formulir online yang bisa dilihat pada warta jemaat atau grup WhatsApp Gereja Kristus Bogor. Kelas perdana akan dimulai pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 3 via Zoom. Pendaftaran akan ditutup pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Berita yang ke-6 untuk peneguhan dan pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, bila mana tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan pihak lain, maka pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 9 WIB di ruang ibadah Gereja Kristus Bogor akan dilayani ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah atas saudara-saudari Gerard Aryalau, putra Bapak Suparman dan Ibu Sintawati, dengan Karen Vanessa Kuryadi, putri Bapak Kiki Kuryadi dan Ibu Hana. Berita duka cita. Telah meninggal dunia anggota jemaat nomor 3744 dari wilayah 5 sektor 27, Ibu Grace Sukardi, dalam usianya yang ke-95 tahun pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 5.17 WIB, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 di San Diego Hill. Almarhum adalah istri dari almarhum Bapak Tan Eng Chiao. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara yang berduka. Berita ke-8 mengenai sakramenan baptisan kudus anak dan baptis dewasa. Pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 8 di ruang ibadah Gereja Kristus akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak untuk 4 orang anak dan 1 orang saudara baptisan kudus. Baptisan kudus dewasa. Info lebih lengkap dapat disimak dalam warta jemaat minggu ini. Berita yang ke-9, pengakuan percaya atau CD. Pelayanan pengakuan percaya atau CD untuk 12 orang saudara akan diadakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 8 WIB dan akan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Gereja Kristus Bogor. Nama-nama calon peserta dapat disimak dalam warta jemaat. Mohon dukungan doanya. Seminar WOW atau We Are One in Worship dari PPPPG kembali akan mengadakan seminar WOW yang akan membahas tentang ibadah intergenerasi dan musik lintas generasi diadakan melalui aplikasi Zoom pada hari dan tanggal Sabtu 16 Oktober 2021, waktunya adalah pukul 9 sampai 12 WIB.
Pembicaranya adalah Profesor Dr. Juswantori Ikhwan. Moderator akan dibawakan oleh Panatua Margaret Yusiska. Untuk ini kontak personnya adalah Abraham Guiseldi dengan nomor 0858 8096 2436. BPPPG mengundang seluruh jemaat dan simpatisan agar dapat mengikuti seminar pembinaan ini. Untuk BP bagian, jadwal kegiatan BP bagian dapat dilihat pada warta jemaat. Sudah ada di dalamnya. Berita yang terakhir adalah mengenai Satgas COVID-19 dari Gereja Kristus Bogor. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi dan pertolongan berkaitan dengan COVID-19, silakan menghubungi Satgas COVID-19 Panatua Khusus Andreas Filipus dan Panatua Khusus Alda Marita. Sekian penegasan warta minggu ini. Marilah bersama-sama kita mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19 ini dengan mentaati setiap peraturan yang berlaku dan selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, saat ini kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan, untuk semua kasih sayang yang Tuhan limpahkan kepada kami, untuk iman, percaya kami kepadamu, yang Engkau anugerahkan, sehingga kami meyakini dengan sungguh bahwa apapun yang terjadi atas diri kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan apapun yang kami miliki adalah dari Tuhan juga asalnya. Dan kalau Tuhan mengambilnya, maka itu adalah hak Tuhan. Sehingga kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang merencanakan peneguhan dan pemberkatan nikah. Kiranya Engkau berkenan mempersiapkan mereka, menolong mereka dalam persiapan-persiapan yang dilakukan, sehingga pada saatnya peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi dapat dilaksanakan dengan baik, yang membawa kepada mereka berkat dalam kehidupan yang baru, dan membawa mereka keyakinan bahwa perjalanan hidup pernikahan mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita oleh karena orang-orang yang dikasihi telah meninggalkan mereka. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan yang dibutuhkan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan penghiburan yang sungguh kepada mereka. Di saat-saat mereka mengalami kesedihan, Tuhan hadir dan menghiburkan, memberikan pengharapan kembali dan kesukacitaan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang tengah mengalami sakit penyakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkenan memberkati segala upaya mereka untuk memperoleh kesehatan kembali, untuk memperoleh pemulihan kesehatan mereka. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati dokter-dokter yang mengobati, peralatan yang digunakan, obat-obat yang diminum, agar semuanya membantu menyembuhkan sakit penyakit mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk rencana baptisan kudus anak dan baptisan kudus dewasa, serta peneguhan percaya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sesuai dengan anugerah yang Tuhan mau limpahkan
kepada anak-anak kami yang dibaptiskan, kepada saudara anak-anak kami yang menerima baptisan kudus dewasa, kepada anak-anak kami yang mengikrarkan percaya mereka kepada Tuhan setelah mereka menerima baptisan kudus semasa mereka masih kecil. Kami mohon ya Bapa, dialah kasih sayang Tuhan, kemurahan dan berkat Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka dan memelihara percaya mereka senantiasa kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana seminar We Are One in Worship Badan Pengurus Puji-Pujian Gerejawi, agar semua dapat berjalan dengan baik, agar pujian kepadamu lebih baik dilakukan, dan agar ibadah kepadamu sungguh-sungguh memberikan makna yang benar, yang memberikan kekuatan dan peneguhan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang akan menjadi narasumber, supaya dengan berkat Tuhan mereka dapat menyampaikan apa yang harus mereka lakukan untuk menumbuh kembangkan paduan suara dari gereja-Mu. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati para majelis jemaat, badan pengurus bagian-bagian, seluruh pengerja yang berada di sekitar gereja ini. Tuhan menjagai mereka dengan kesehatan yang baik, menjauhkan dari sakit penyakit, memberikan kekuatan dalam melayani pekerjaan-Mu. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparatur negara. Tuhan kiranya berkenan memberikan mereka rasa kesatuan sebagai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini, agar bersama-sama kami dapat keluar dari tekanan penularan COVID-19 dan kami sebagai bangsa dapat kembali pulih dalam kehidupan ekonomi sebagaimana waktu-waktu yang lampau. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan akal budi bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah semua betul-betul dapat mengamalkan apa yang mereka terima dari Tuhan, jabatan untuk benar-benar mensejahterakan banyak orang. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja-Mu dalam turut mengambil bagian dalam menuntaskan, menghindarkan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah ya Tuhan seluruh upaya bangsa dan negara ini dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa, yang akan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan sekalipun tidak pernah melupakan kita umat-Nya. Kasih dan pemeliharaannya selalu dinyatakan bagi kita. Karena itu, sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya, maka marilah kita membawa persembahan syukur kita ke hadapan-Nya dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 35 ayatnya yang kelima. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah, sumber dari segala berkat, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan rasa syukur kami bahwa kami masih diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian daripada apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa ini bukan hanya sekedar ungkapan rasa syukur kami, tapi terlebih adalah kami sadar bahwa di balik segala berkat yang kami peroleh, selalu ada tangan-tangan yang memerlukan pertolongan. Karena itulah Bapa, biarlah hikmat yang daripada-Mu boleh menyertai majelis yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan daripada rumah tangga gereja ataupun program-programnya, tapi juga bisa disalurkan menjadi berkat bagi jemaat yang memerlukan pertolongan. Inilah doa kami ya Tuhan, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami memohon kepadamu. Berkatilah mereka yang sudah memberi maupun yang belum memberi, karena kami tahu bahwa persembahan yang sesungguhnya adalah persembahan seluruh kehidupan kami sendiri. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pergi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku punya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.